Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Kali ini kami senang bisa membagikan firman Tuhan lagi buat kita semua. Yang hari ini saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku diberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Di sini Tuhan bilang Dia memberikan kepada kita damai sejahtera. Damai sejahteranya Tuhan sendiri diberikan kepada kita, yang dikatakan tidak sama seperti dunia yang bisa berikan untuk kita. Memang damai sejahtera Tuhan lebih baik daripada yang dunia ini yang bisa berikan kepada kita, ya. Itu sudah pasti satu hal. Yang kedua, di sini janganlah gelisah dan gentar hatimu, dikatakan demikian. Jadi sebenarnya kalau damai sejahtera Tuhan itu mau terus-menerus menetap di dalam hati kita, Tuhan suruh kita untuk tidak menjadi gelisah ataupun gentar. Ya, kalau kita menjadi gelisah dan gentar, damai sejahtera itu bisa pergi jadinya. Kenapa bisa pergi? Karena kita sudah terima semua berita yang menakutkan, membuat damai kita hilang itu, Henry, ya. Jadi supaya damainya itu tidak hilang, kamu atau kita punya tugas untuk menjaganya. Menjaganya bagaimana? Supaya jangan hati kita gelisah, hati kita jangan gentar dengan apa yang ada dalam dunia ini, ya. Hari-hari ini banyak hal-hal yang menggentarkan kita, menggelisahkan kita. Kalau kita ikuti terus itu, maka damai sejahtera bisa hilang dari hidup kita nanti. Supaya tidak hilang, jadi jangan kita gelisah dengan apa yang kita lihat. Berarti kita harus memperkuat iman kita, percaya kita kepada Tuhan, ya. Dengan kita memperkuat percaya kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya, maka kita akan bisa memelihara damai itu di hati kita. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjaga hati kita jangan gelisah, hati kita jangan gentar dengan semua itu, dengan cara memperkuat percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan memelihara kita. Amin. Jadi kita tidak usah takut dengan semua peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Dia terjadi, kita yakin Tuhan bisa pelihara kita, ya. Puji Tuhan, seperti Dia pelihara orang Israel di padang gurun selama 40 tahun, ya. Kita percaya itu, ya. Kita bisa tidak lagi menggelisah dan kita bisa ada damai kembali. Tuhanku lebih besar ternyata daripada segala kesulitan yang ada, ya. Kalau saudara punya iman kepada Tuhan makin kuat, maka gelisahnya akan hilang. Gelisah hilang, damai ada, ya. Puji Tuhan. Gentar hilang, damai ada, ya. Kita ingat bagaimana Tuhan pelihara Elia, ya. Dari waktu zamannya itu ada paceklik, tidak ada makanan, tidak ada hujan 3,5 tahun. Tapi kita tahu Tuhan pelihara Elia dengan burung, bahkan Tuhan pakai untuk pelihara Elia, burung gagak yang kirim makanan untuk dia, ya. Terbalik, ya, biasanya manusia yang kasih burung makan, ini burung yang Tuhan suruh kasih manusia makan. Artinya apa? Tuhan bisa membuat segala sesuatu untuk menolong kita dalam situasi yang buruk sekalipun, ya, terjadi. Tuhan bisa memelihara kita. Jadi kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka damai sejahtera akan menetap di dalam hati kita. Kalau kita percaya kepada berita yang kita dengar, kita menjadi ketakutan, menjadi gelisah. Jadi jangan dengar terlalu banyak berita itulah yang membuat kita gelisah. Ya, mari kita dengar firman Tuhan yang menjaga hati kita tetap ada damai. Pujilah nama Tuhan. Di sini kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak membiarkan gelisah itu menyelinap masuk, kegentaran itu, ketakutan itu menyelinap masuk, sehingga kita lebih takut kepada apa yang dikasih tahu kepada kita daripada kita percaya kepada firman Tuhan. Percaya kita harus lebih besar daripada takut kita. Itu yang mestinya terjadi. Maka damai kita akan menetap di situ. Tuhan akan memerintahkan damai-Nya turun atas kita ketika kita percaya kepada firman-Nya, percaya kepada Dia. Damai-Nya itu akan menetap di hati kita. Pujilah nama Tuhan. Kita percaya Tuhan mengasihi kita. Dia pasti akan menolong kita, ya, melindungi kita, ya, seperti Dia
menyelamatkan, menolong orang Israel waktu terjadi penghukuman atas orang Mesir, di mana ada darah Tuhan, darah domba yang melambangkan darah Tuhan Yesus di rumah orang-orang Israel, sehingga mereka terlepas daripada kematian. Di rumah orang Israel tidak ada kematian, tidak ada darah Yesus ataupun darah domba. Sekarang darah Yesus, ya, umpamanya itu adalah domba. Darah Yesus melindungi kita dari segala yang jahat, dari segala penghukuman yang ada. Karena kita di dalam Tuhan, ketika penghukuman Tuhan terjadi pun, pada zaman seperti ini ada orang bilang penghukuman terang terjadi. Kalaupun terjadi, ada darah Yesus tetap melindungi kita. Kita bisa terlepas daripada segala yang jahat. Kita percaya Tuhan sanggup dan berkuasa menyelamatkan kita seperti Dia menyelamatkan Nuh. Pujilah Tuhan. Dengan terus percaya kepada firman Tuhan, dengan terus percaya kepada berita yang dari Tuhan, bukan berita dari dunia. Yang berita dari dunia itu membuat kita tidak damai. Berita dari Tuhan itu membuat kita damai. Firman Tuhan itu membuat kita damai, dan kita andalkan untuk percaya pada firman Tuhan, maka damai itu menyertai kita sekalipun di tengah badai yang ada. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita tetap mempunyai hati yang penuh damai di tengah-tengah badai yang sedang terjadi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.